Teman-teman, kita lanjut lagi ya di soal P3K Guru di tahun 2023, khususnya di seleksi kompetensi teknis di penilaian situasi kerja sederhana. Kalau kemarin kita telah membuat atau pembahasan tentang situasi kerjanya tentang guru dan kepala sekolah dan situasi kerja antara berkomunikasi, sosialisasi. Nah, sekarang teman-teman kita coba ke soal tentang seleksi kompetensi teknisnya tentang penilaian situasi kerja antara teman-teman dan siswa langsung. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Anda akan memberikan arahan kepada siswa pada saat awal semester baru dengan niatan bahwa siswa Anda akan mengetahui ketercapaian nilai yang menjadi acuan mereka, seperti Anda akan memberikan nilai tinggi ketika ada siswa yang mau menjelaskan hasil pengerjaannya di depan kelas. Prinsip penilaian Anda termasuk ke dalam prinsip penilaian yang mana? A. Sahih, B. Objektif, C. Adil, D. Menyeluruh, dan E. Terbuka. Teman-teman, di sini sudah terlihat clue-nya teman-teman. Prinsip penilaian itu ada 8-9 prinsip teman-teman semua. Tapi salah satunya sudah ada clue-nya bahwa siswa teman-teman akan mengetahui ketercapaian nilai. Kalau akan mengetahui berarti si guru tersebut atau Anda tersebut sudah memberikan acuan nilai di awal pembelajaran atau di awal semester, sehingga anak-anak siswa tersebut bisa mencapai option atau target yang dia inginkan sesuai dengan rute atau track teman-teman yang diberikan SOP-nya, atau teman-teman pada saat ini adalah diberikan target-targetnya. Kalau misalkan mau besar di ulang harian berarti berapa persen di ulang hariannya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu teman-teman masuk ke dalam keterbukaan teman-teman. Prinsip keterbukaan ini semuanya diketahui. Misalkan kalau secara sederhana di dalam sebuah pembelajaran setiap harinya, misalkan jika esai 5, misalkan setiap esai kalau misalkan jawabannya tepat itu adalah bernilai 1 atau 3. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa memberikan acuan nilainya di awal. Nah, itu termasuk ke dalam prinsip penilaian terbuka. Terbuka berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Di sini berarti siswa. Triknya bahwa adanya kesepakatan di awal pembelajaran sehingga siswa mampu mengejar nilai besar dengan prosedur yang telah diberikan. Prosedur ini menjadi sesuatu yang vital teman-teman. Karena apa? Karena adanya kesepakatan di awal. Kesepakatan ini sebagai prosedur siswa untuk mencapai target yang dia inginkan. Jadi yang tepat adalah yang E ya teman-teman ya, prinsip terbuka. Yuk teman-teman, kita belajar lagi. Lanjut di soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini teman-teman, Anda akan memberikan nilai kepada siswa bernama Kiki. Nah, dikasih nilainya adalah 80. Karena Kiki adalah saudaranya. Padahal jika dilihat dari cara dia belajarnya, Kiki ini termasuk siswa yang kurang aktif dibandingkan siswa yang lainnya. Anda tidak menerapkan prinsip pembelajaran yang mana? Apakah A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Akuntabel, D. Objektif, atau E. Adil? Teman-teman semua, di sini ada dua clue teman-teman. Di sini teman-teman, clue yang pertama adalah kita menerapkan prinsip penilaian yang salah karena menganggap dia adalah saudara. Jadi kita memberikan nilai yang tinggi walaupun clue yang kedua dia kurang aktif. Ini dua ini kita tidak boleh menerapkan di kelas atau di luar kelas itu teman-teman, karena ini menyalahi penilaian objektif teman-teman. Kenapa bisa objektif? Objektif ini berarti penilaian itu didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Bedanya dengan adil adalah penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, walaupun dia adalah gender yang berbeda. Itu adil teman-teman. Kalau objektif itu kita menilai sesuai dengan kinerja dia, sesuai dengan hasil dia. Jadi tidak ada kepengaruhan dia memberikan makanan, dia sering memberikan minuman, atau tetanggaan, atau dia bahkan saudaranya. Nah, kalau seperti itu teman-teman akan menerapkan prinsip pembelajaran yang objektif. Oke, jadi dibedakan antara objektif dan adil. Oke teman-teman ya, lanjut lagi di soal nomor 3. Banyaknya mengikuti pelatihan di online atau KKG di daerah Anda yang membahas tentang penilaian pembelajaran.
Anda pasti menemukan istilah nih teman-teman tentang penilaian itu haruslah terpadu. Maksud dari penilaian terpadu ini apa sih? Apakah A, prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan? Kalau yang option A itu kan tadi sudah ya teman-teman ya. Yang A itu harusnya prinsipnya adalah terbuka. Jadi kita nggak akan pilih yang A. Yang B berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Nah, terpadu ini teman-teman artinya adalah satu kesatuan. Kalau satu kesatuan berarti tidak bisa terpisahkan. Maka kita akan checklist dulu yang option B. Yang C, penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik. Mencakup semua aspek kompetensi. Oke, kita akan checklist. D, penilaian dilakukan secara berencana bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. Oke, ini pun sama. E, penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik maupun hasilnya. Ini kita nggak akan pilih teman-teman. Nah, ada 3 option yang paling mendekati tentang terpadu. Tapi teman-teman, dilihat dari option B, ini adalah option yang paling berkaitan dengan kegiatan penilaian terpadu. Kenapa bisa seperti itu? Karena terpadu berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi di dalam pembelajaran misalkan gini, ada guru sedang memberikan pembelajaran. Ketika pembelajaran, tiba-tiba di pertengahan pembelajaran guru tersebut keluar dari di dalam pertengahan pembelajaran guru tersebut meninggalkan siswa tersebut, tidak memberikan penilaian. Nah, itu dia sudah menyalahi prinsip penilaian terpadu karena tidak boleh terpisahkan teman-teman. Jadi harus satu kesatuan dalam pembelajaran. Ketika sudah ada materi pembelajaran, kegiatan inti, kegiatan akhir, maka terakhirnya adalah penilaian. Itu yang disebut dengan prinsip penilaian terpadu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran yang lainnya. Ini bisa diterapkan pada seluruh jenjang teman-teman, pada semua guru yang ada. Jadi guru SD, SMP, SMA, silakan teman-teman. Prinsip penilaian ini adalah general, bisa dikaitkan atau bisa diterapkan oleh semua guru, baik guru mapel atau guru kelas. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Anda mengetahui prinsip silabus yang diantaranya adalah cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian yang memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Pada peristiwa ini teman-teman terjadi pada prinsip silabus yang mana? Sebenarnya teman-teman kita lihat dulu ya sebelum ke opsi. Kita coba lihat kalau setiap soal itu kita lihat mana clue yang bisa kita tonjolkan. Kalau kita benar-benar blank, nggak bisa pilih option mana yang paling kita bisa pilih teman-teman, option yang bisa jadi obat dari clue masalah tersebut. Silakan teman-teman nomor 4 ini. Teman-teman nih tentang prinsip silabus misalkan. Terus kemudian prinsipnya tuh nggak hafal, apa sih yang membuat prinsip ini menjadi sebuah cakupan teknologi atau indikator yang dikemukakan. Nah, kita cukup aja teman-teman, kita cari mana clue yang paling menonjol. Di dalam nomor 4 ini teman-teman, ada clue yang paling menonjol teman-teman. Di sini teman-teman, sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, Kalau yang namanya perkembangan itu nggak akan stuck di satu sisi ya teman-teman ya. Pasti dia ada 2, dia ada 3, ada 4 dan seterusnya. Nah, ini adalah berkembang. Yang namanya berkembang teman-teman berarti dia nggak diam. Oke, kalau dia nggak diam berarti dia apa teman-teman? Adalah D, aktual dan kontekstual. Nah, kita akan coba teman-teman. Nomor 4 ini kita akan bahas apa saja yang disebut dengan ilmiah, relevan, aktual, kontekstual, dan sistematis. Lihat teman-teman, di sini prinsip pengembangan silabusnya. Yang pertama adalah ilmiah. Ilmiah itu apa? Ilmiah adalah keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Itu ilmiah teman-teman. Jadi ilmiah itu nggak bisa ngarang, harus ditanggungjawabkan atau dipertanggungjawabkan secara keilmuan yang nyatanya. Nah, itu ilmiah. Kemudian yang kedua itu relevan. Relevan ini artinya cakupan kedalaman atau tingkat kesukaran urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual siswa, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik atau siswa tersebut. Jadi itu yang disebut dengan relevan. Relevan itu sesuai. Sesuai itu dengan apa? Dengan perkembangan fisik, intelektual, dan lain sebagainya. Nomor 3 teman-teman, sistematis. Sistematis ini apa? Komponen-komponen silabus
saling berhubungan, nih adanya keterhubungan kalau sistematis, secara fungsional dalam mencapai kompetensi yang ada. Nah, nomor 4, konsisten, adanya hubungan yang konsisten, ajeg, taat, asas antara kompetensi dasar, indikator materi pokok atau pengalaman belajarnya sampai ke sistem penilaiannya. Ini namanya konsisten. Yang 5 nih teman-teman, memadai. Memadai itu cakupan indikator materi pokok, pengalaman belajar itu bisa menunjang pencapaian kompetensi dasar. Nah, sekarang yang nomor 6 yang terakhir yaitu aktual dan kontekstual, yang artinya adalah cakupan indikator materi pokok pengalaman belajar itu berkembang, memperhatikan teknologi, ilmu perkembangan yang ada di sekitar sehingga bisa dilakukan atau dibuat secara komprehensif di dalam pembelajaran kita. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan nyata siswa tersebut bisa dimasukkan ke dalam aktual dan kontekstual. Ini 6 prinsip untuk pengembangan silabus teman-teman semua. Jika nanti teman-teman ada soal-soal berkaitan dengan pembelajaran, mudah-mudahan teman-teman bisa langsung digas benar jawabannya. Untuk teman-teman semua yang belum daftar di kelas belajar di angkatan keempat, silakan teman-teman chat di WA Mintera ya, di 087723317506. Kita akan langsung belajar di awal Oktober ya teman-teman ya. Sekarang sedang angkatan 3 yang sedang belajar. Let's go teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Pada saat Anda menjadi guru piket, ada siswa Anda yang kesiangan berangkat ke sekolah. Akan tetapi siswa tersebut tetap ingin masuk ke sekolah walau jam belajar sudah dimulai. Bagaimana sikap Anda? Cara penyelesaian soal-soal seperti ini yang biasa teman-teman akan temukan di soal kesesuaian kerja sederhana, diprediksi akan soal-soalnya akan teman-teman opsi-opsi yang paling dekat banget teman-teman. Nah, mudah-mudahan soal-soal seperti ini bisa membuat ketajaman teman-teman semua langsung klik soal dan klik jawaban yang benar. Amin. Teman-teman, kita lihat nih nomor 5 ini. Apakah A, membiarkan siswa untuk tetap masuk ke sekolah, B, memberikan hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku, C, menolaknya dan memarahinya. Ini langsung kita delete aja ya teman-teman ya. Ini tidak kita akan pilih yang C ini teman-teman. Yang D, menyuruh pulang kembali. Ini pun kita akan delete. E, tidak menerimanya dan kembali ke rumah. Ini sama saja, cuman beda kalimat. 3 ini kita akan delete. Ternyata menyisakan option 2, A dan option B. Kenapa kita akan pilih option B teman-teman? Karena option A itu benar sebenarnya, membiarkan siswa tersebut masuk ke sekolah. Karena apa? Karena dia ingin belajar, dia ingin masuk sekolah. Nah, kesiangan ini bisa jadi dia diperbantukan dulu oleh orang tuanya, kemudian dia jadi kesiangan atau dia ada hal yang lainnya atau masalah yang lainnya di rumah. Tapi teman-teman, kenapa kita akan pilih option B? Di sini ada pemberatnya, memberikan hukuman disiplin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disiplin ini supaya anak tersebut bisa memanajemen waktu sehingga dia bisa berangkat sekolah seperti halnya teman-teman yang lain, yaitu on time. Misalkan berangkat sekolah itu maksimal di jam 7. Nah, berarti dia bisa masuk dalam sekolah itu jam 6:40 atau 6:30. Jadi sesuai peraturan yang berlaku dulu, karena dia sudah melanggar apapun itu alasannya, tetap dia melanggar peraturan yang telah dibuat secara bersama-sama antara siswa dan gurunya. Jadi poinnya adalah yang B teman-teman semua. Clue pada soal di atas ada kalimat yang menjelaskan berangkat siang yang mengakibatkan terlambat. Pada sekolah ada peraturan yang berlaku, yaitu kesepakatan antara siswa dan guru tersebut. Jika ada konsekuensinya peraturan yang dilanggar, maka peraturan itulah yang menjadi dasar kita mengambil keputusan. Tidak menolaknya dan memarahinya, tapi kita lihat dulu peraturannya. Ketika peraturan itu telat 5 menit, telat 10 menit, apa yang harus dilakukan? Apakah ketika setelah 5 menit tetap masuk? Nah, apakah telat 10 menit diberikan punishment menjawab soal-soal tentang berkaitan dengan matematika diberikan kepada siswa tersebut. Nah, itu sesuai dengan peraturan yang telah disepakati bersama-sama. Jadi tetap kita ambil kesimpulan bahwa kita akan ambil atau kita akan menyelesaikan permasalahan sesuai peraturan yang telah dibuat atau yang berlaku pada saat itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman guru lainnya di grup guru lainnya. Saya doakan semoga yang subscribe, like,
dan membagikan video ini bisa jadi lulus ASN P3K tahun 2023 ini. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan teman-teman ya, jangan lupa teman-teman update lagi nih teman-teman, di-upgrade lagi teman-teman ilmu-ilmunya yang berkaitan dengan pedagogi, kemudian berkaitan dengan situs kerja yang lainnya, karena semuanya bisa terjadi karena kita hanya bisa memprediksi soal-soal yang keluar. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa taklukkan itu semua. Jangan lupa teman-teman juga di subscribe untuk channel kami yang kedua, channel Navigator Guru. Di channel Navigator ini teman-teman membahas 10 soal yang teman-teman semua mungkin lupa di part sebelumnya yang sudah banyak banget ini. Salam teman-teman di subscribe ya di channel keduanya juga. Terima kasih teman-teman ya, dadah.